sinusoid. Rangkaian sistem listrik rangkaian sinusoid ini lebih kita kenal sebagai sistem arus bolak-balik atau sistem bahasa populernya sistem AC. Kita nggak tahu sistem AC itu kayak gimana. Apa sih sistem AC di masyarakat tahu ACDC gitu. Apa sih AC, apa sih gitu. Intinya rangkaian sinusoid secara definitif disebut rangkaian sinusoid alternating current. Rangkaian sinusoid adalah rangkaian yang sumber dayanya atau tegangan dan arusnya didapatkan rangkaian sinusoid rangkaian dengan sumber daya eksternal, jadi sumber dayanya dari luar gitu ya. Ini kurang tepat ini. Jadi yang kedua aja dulu. Gelombang sinusoid terjadi karena induksi medan magnet pada mesin yang berputar, yaitu generator. Nah, dari generator ini baru disebutkan sebetulnya ada gaya dari luar atau sumber dari luar, maksudnya gitu. Nilai atau besarnya berubah setiap saat sesuai dengan putaran mesin dan mengikuti fungsi waktu, berulang kembali secara periodik. Mengikuti fungsi sinusoidal. Karena bentuk gelombangan besar setiap saat berulang, mengikut pola yang sama, merupakan fungsi frekuensi. Jadi karena berulang-ulang, seperti ini ya. Kalau dari sini aja kita bingung. Kita coba. Gelombang sinusoid terjadi karena induksi medan magnet. Nilainya berubah setiap saat. Nilainya ya, skalarnya, value. Berubah setiap saat. Terus secara periodik, polanya sama. Jadi berulang-berulang ini yang disebut frekuensi ya. Gini, misalnya di sini utara dan selatan. Pada titik U dan S ini daya tarik menarik sangat kuat. Kita proyeksikan ke sini di titik ini. Itu dulu ya. Utara dan selatan di sini ya. Kemudian dia bergerak, katakan bergeraknya ke arah utaranya di sini misalnya ke arah kiri ya, atau ke arah kanan sama aja sebenarnya. Ke arah kiri di sini titik-titiknya di arah kiri ya. Ke kanan juga bisa. Ya ke kanan aja ke kanan. Saya nggak familiar ke kiri, ke arah jarum jam. Pada titik sini U dan S paling kuat. Pada T sama dengan di sini katakan T1. Kemudian bergerak ke kanan sampai sini T2, kita tarik sampai di sini dan sampai di sini di titik ini. Terus bergerak, jadi daya tarik menarik antara U dan S-nya berkurang sampai di sini juga berkurang, sehingga nilainya atau skalarnya juga berkurang. Menurut kalau di sini maksimum daya tarik menariknya, kemudian bergerak berkurang sampai sini berkurang, dan akhirnya sampai di sini daya tarik menarik antara U dan S sama dengan daya tolak menolak antara S dan S. Kalau S sampai di sini ditolak dari sini ya, tapi ditarik dari sini sama kuat. Sedangkan ada U di sini, U sama U ditolak,
U dan S tarik menarik, sehingga resultannya gayanya sama dengan 0. Begitu sampai di sini ditolak, tapi ditarik dari sana jauh. Seharusnya kalau di sini ditolak, logikanya ya, di sini ditolak S sama S, dan di sini tarik, dia berputar ke sana. Tapi ini tetap berputar karena U dan S yang ini, medan magnet yang ini diputar oleh gaya dari luar. Generator diputar dari luar, jadi dia cuma mengikuti aja flux magnetnya, flux magnetnya. Terus ketika sampai di sini S sama S saling tolak menolak, U dan menolak, akhirnya jadi 0. Begitu ke sana, bergerak ke kiri, ya terus naik dan akhirnya 0 lagi, berulang lagi sampai sini terus gitu ya. Nah ini yang berulang, ini disebut satu periode, berulang lagi begini, berulang lagi nih, jadi dalam 1 menit atau dalam 1 detik berapa kali pengulangannya, itu disebut frekuensi. Ini ketinggian, ini amplitudenya sebutnya maksimum, amplitudo maksimum, ini amplitudo minimum. Jadi kita lihat di sini mesin AC itu ini ada utara, ada selatan. Ada utara, ada selatan, dipengaruhi oleh medan, terbentuk karena medan magnet. Ada induksi medan magnet yang memotong konduktor sehingga mengalir arus. Ada daya tarik menarik ini, terjadi induksi medan magnet sehingga terjadi tegangan. Induksi medan magnet menyebabkan induksi tegangan induksi ya. Ya ini gelombang sinusoidal atau gelombang alternating current atau AC atau bahasa Inggrisnya biasa dikenal arus bolak-balik. Beda dengan arus searah. Gambarnya nggak ada ya, lupa saya. Kalau arus searah itu terjadi karena medan listrik. Ya, medan listrik. Medan listrik itu medan listrik itu potensi. Potensi itu daya tarik menarik antara dua kutub yang berbeda. Kalau ini terjadi karena gaya tarik menarik dua kutub magnet yang berbeda. Gimana ya? Oh, kalau medan listrik itu gaya tarik menarik muatan yang berbeda yang berada pada masing-masing polaritas muatannya. Kalau ini kan medan magnetnya yang tarik menarik. Kalau medan listrik itu muatannya saling tarik menarik sehingga setiap saat nilainya nggak berubah. Kalau misalnya satu saat nilainya sekian, maka seterusnya akan sekian. Secara teori sekian, tapi pada kenyataannya karena ada losses, lama-lama berkurang, susut. Nah itu yang pada rangkaian orde 1 minggu lalu, itu yang dimaksudkan dengan masih pada arus searah baterai ya. Arus searah itu arus searah ya. Arus searah itu terjadi karena medan listrik ya. Saya tekankan sekali lagi, di sini saya lupa saya nulis, nanti saya tuliskan lagi. Arus searah itu terjadi karena medan listrik, sedangkan ini terjadi karena medan magnet ya. Medan listrik itu terjadi karena daya tarik menarik antara dua muatan yang berbeda. Sedangkan medan magnet terjadi karena arus yang mengalir pada kumparan atau karena
putaran elektron yang mengelilingi intinya. Intinya itu. Jadi medan magnet terjadi karena putaran elektron yang mengelilingi intinya, sedang terjadi medan listrik terjadi karena gaya tarik menarik antar elektron. Muatan elektron yang beda ya. Jadi ini berubah, sinusoidnya itu harus bolak-balik ini berubah setiap saat, di T1 sekian, di T0 sekian, T1 sekian, T2 sekian, T3, T4, T5, sampai di Tm maksimum ya. Ini sekian, kemudian Tm plus 1 menurun lagi, dan seterusnya sampai menurun, dan akhirnya minimum. Jadi pada arus bolak-balik kita lihat, atau arus sinusoid, sistem sinusoid, di samping perubahan harga atau perubahan nilai setiap waktu, maka terjadi juga perubahan polaritas. Kita lihat yang pertama, di sini pada kuadran yang positif. Sedangkan yang berikutnya, dia ada pada gelombang ini ada pada kuadran negatif. Gelombang berikutnya lagi positif, negatif. Nah, ini bedanya dengan arus arah. Kalau arus arah ada di atas terus, positif terus, dan dia arus arah itu merefer pada titik netral, titik nol, sehingga mengalir arus. Ini juga sama sih merefer ini ya, merefer titik netral. Sama. Cuma di sini ada perubahan setiap saat dari positif negatif. Kalau arus arah tidak, positif semua. Oke, ini filosofinya. Di sini penjelasannya kurang ini. Di sini ada cuma gelombang sinusoidal terjadi karena induksi medan magnet. Nah, ini benar. Besarnya ada bandingannya arus arah itu terjadi karena medan listrik. Jadi medan listrik dan medan magnet juga kalian harus tahu bedanya. Sebagai orang teknik elektro harus tahu ya medan magnet itu apa, medan listrik itu apa. Jadi jangan asal nyebut medan magnet, medan listrik. Kalau di baterai itu adanya medan listrik. Kalau yang ada gulungannya, kumparan, itu medan magnet. Gelombang magnet kalau magnet ini induksi medan magnet untuk Faraday ya. Oke, kita lanjut. Di sini jadi kalau kita lihat dari sini, V ini tegangannya V, terus V. Ini berupa gelombang sinusoid. Ini anggap aja ini tegangan. Kita lihat ini tegangan. Tegangan arusnya pasti mengikuti gelombang, bentuk gelombangnya sama pasti. Tapi besarnya yang beda, tergantung dari bebannya. Ini ngikuti begini terus. Gelombangnya kita sebut sebagai ini, sinusoid ya. Pt sama dengan Vm sinus omega T. Arusnya mengalir bervariasi secara simultan, bentuknya sama, gelombangnya sama, cuma beda harganya. Beda harganya baik besaran skalar maupun amplitudenya beda ya. PT sama dengan sin omega T, IT sama dengan Im sin omega T. Secara teoritis disebut sinusoidal, tetap sinusoidal. Ini sinus omega T, tapi pada praktisnya secara matematik seringkali disebutkan cos. PT sama dengan Vm cos omega T. Im cos omega T. Sama aja disebut sinusoid. Karena sin sama cos itu turunannya ya. Sin diturunkan jadi cos, cos diturunkan jadi sin. Sama aja gitu. Tetap disebut sinusoid.
Kita lihat di sini ada omega. Omega itu frekuensi ya, radian. Jadi di sini dia berputar satu siklus, satu periode. Terus periodenya sama berulang. Pada satu detik berapa kali pengulangan, nah itu disebut frekuensi. Jadi sistem sinusoid pada satu detik tergantung frekuensinya berapa, ya. Dan frekuensi ini terjadi karena putaran. Di sini diputar berapa banyak putaran. Untuk 50 untuk ya, nah, ini tergantung karena ini generator diputar terus ya. Diputar sampai sini gimana sampai sini. Pada titik ini besarnya sama sekian, pada titik ini juga sama besarnya sekian, setiap periode sama. Jadi sebut gini. Nah, titik paling besar, nilai paling besar itu ada pada titik sini dan titik sini. Kalau di sini positif, di sini negatif. Dan di sini semuanya merefer pada titik ini. Ini amplitudo maksimum yang disebut di sini PM atau IM. PM atau IM. Indeks M menyatakan dia maksimum ya. Sedangkan ini tergantung ini nilai sesaat. Nilai sesaat itu nilai tergantung kita lihat nilai di sini. Misalnya di sini ya nilai VT atau IT di sini. Nilai VT atau IT di sini. Nilai VT atau IT di sini. Nilai VT atau IT di sini atau di sini atau di sini. Tergantung kita lihatnya di mana. PM amplitudo ya betul. T waktu detik ya. Ini frekuensi sudut, satuannya radian. Satuan radian itu karena ini berputar ya, satunya radian. Itu adalah 2pi kali F. Nah, 2pi itu sampai ke sini pi, sampai ke sini 2pi ya. Kali banyak putaran. Banyak siklus. Jadi kalau F kecil ini frekuensi tidak disebutkan putaran tapi siklus. Di sini kita lihat satuannya cycle per second. Karena yang menemukan hertz maka disebutnya hertz. Hertz. Oke, sampai sini. Jadi VT sama PM sinus omega T, IT sama M sinus omega T. Kita lihat ini kurvanya. Kurvanya melalui titik 0 ya. Gelombangnya. Nah ini kalau ini kita lihat T per 2 atau T per 4, sini T per 4 periodenya. Nah ini maksimumnya VM, kemudian turun, ya. Nah ini juga gitu. Nah ini dihitung berdasarkan V-nya, T per 2. Kalau yang ini dihitung berdasarkan periodenya. T per 4, T per 2, 3 T per 4, sampai T ya. Kalau dari sana dalam mekanika gelombang kita tahu F itu sama seperti periode hertz satuannya F. Karena omega T sama dengan 2pi, maka omega sama 2pi F. Omega sama 2pi F. Kalau kita balik ke sini, ya ke sini aja satuan ini, yang lebih besar lah ya. Sini omega sama 2pi F.
omega sama, maka V sama Vm sinus 2 pi Ft. Di sini juga sama, IT sama dengan IM sinus 2 pi Ft. Substitut ke sini. Sinus 2 pi Ft, sinus 2 pi Ft. Sekarang ada istilah mendahului atau tertinggal. Sebentar ya, saya ada yang mau ambil dulu sebentar. Sekarang di sini di dalam sistem arus bolak-balik ini ada istilah mendahului atau tertinggal. Mendahului itu leading dan tertinggal itu lagging. Lag ya. Yang perlu kita pahami dulu adalah terminologinya. Apa sih yang disebut mendahului, apa yang disebut tertinggal? Jadi kalau kita mendahului apa? Kalau tertinggal dari apa ya? Jadi kalau yang ini ada referensinya. Jadi kalau mendahului atau tertinggal itu ada referensinya. Referensinya itu adalah tegangan pada titik ini. Tegangan yang normal. Normal berangkat dari titik nol. Berangkat dari titik nol. Sedang yang ini berangkat dari titik sebelum nol. Yang merah berangkat dari sebelum nol. Jadi dari negatif. Yang dari nol. Nah, nol atau negatif atau positif ini kita sebut fasa ya. Kalau waktu udah pasti ngikuti, tapi ini sebutnya fasa ya. Untuk fasa. Kalau merah begini, yang merah bentuk umumnya begini ya, V sama Vm sinus omega T plus theta. Ini bentuk umumnya mendahului atau tertinggal, tapi bentuk dasarnya itu ini. Bentuk dasarnya adalah ini. Ini yang jadi referensi. Ini juga jadi referensi. Ini referensinya sinus omega T.
Kalau kebetulan sinus ya, kalau cos ya cos juga sama. Tapi kalau maksudnya bisa dibandingkan, kalau sin pembandingnya referensinya sin, maka yang dibandingkan juga harus sin. Jadi misalnya ada dua gelombang, ya, gelombang seperti ini, merah dan hijau. Kalau merah mau dibandingkan terhadap hijau, maka semuanya harus sama. Di sini frekuensinya, maaf ya, di sini gelombang, di sini bentuknya sinus, maka di sini sinus. Kalau yang ini cos, maka yang merah juga harus cos. Kemudian amplitudenya juga harus sama. Kemudian frekuensinya juga harus sama. Jadi merah sampai ke sini dan hijau sampai ke sini itu frekuensinya sama. Kalau amplitudenya sama, frekuensinya juga pasti sama. Gitu ya. Ini untuk membandingkan terminologinya gitu. Dikatakan mendahului, artinya dia muncul sebelum referensi. Referensinya yang hijau berangkat dari titik nol, sedangkan ini muncul di sini ya. Kalau kita lihat gambar yang begini, bidang ya, plane. Yang merah muncul dari negatif. Ya bisa aja di sini nggak apa-apa. Tapi di sini begitu sampai di titik ini, kuadran 1. Ini kuadran 1 ya. Yang merah ini sudah mencapai nilai sekian. Nilainya sini, misalnya 60 ya, katakan segini, misalnya 75, misalnya 75. Tidak harus pasti 75, tapi misalnya supaya lebih mudah 75 merah. Sedangkan yang hijau sebagai yang referensinya baru titik nol. Jadi merah dibanding hijau ini banding referensinya gimana? Berarti dia muncul duluan yang merah, harganya muncul duluan. Yang merah sudah sampai 100 misalnya, yang hijau baru sampai sini. Baru sampai sini. Belum sampai 100. Begitu yang merah turun, yang hijau baru sampai 100. Ini udah turun. Yang merah sudah mencapai titik nol, yang hijau masih di atas. Yang merah sudah negatif, yang hijau baru titik nol. Nah, itu akhirnya prosesnya itu perubahan nilainya lebih dulu nilai yang merah di sini. Ini yang disebut mendahului. Dia muncul duluan, ya, maksudnya muncul duluan. Itu dari putaran fasanya kita lihat. Dia sudah sampai segini, udah nilai tertentu, ini masih nol. Gitu ya, jadi mendahului muncul nilainya. Kita lihat di sini, ini hijau ini gelombang referensi, ini gelombang pembandingnya. Maka di sini kalau sini 0 ya, di sini 0, di sini sudah sampai theta misalnya. Karena muncul theta, maka gelombangnya kita tuliskan Pm sinus omega T plus theta. Ini yang sering bolak-balik, yang sering terbalik-balik. Dia mendahului, yang merah mendahului, munculnya dari yang negatif ya. Tapi di sini negatif, gambaran negatif, tapi di sini positif. Nah, ini yang membuat rancu gitu. Dia mendahului, munculnya dari negatif, tapi ditulis positif. Nah, ini sangat membingungkan. Tapi kalau kita memahami tadi prinsip dasarnya, kita lihat dari titik ini, oh Pm sinus ini ditambahkan sekian, ini kan masih 0, ditambahkan, tapi ditambahkan bukan nilai tapi sudutnya, besar sudutnya, besar theta. Nah, ini sangat membingungkan, apalagi yang ngerjainnya pakai plagiat, kelihatannya nggak bingung, tapi bingung seumur umur, sampai lulus pun masih bingung, sampai belum ngerti biasanya ya. Ini waktu bikin skripsi ketahuan. Jadi goblok juga. Nggak masalah waktu goblok karena dia nggak ngerti.
Ya, ini mendahului. Tapi kalau tertinggal gimana? Di sini ada tertinggal apa? Lagging, tertinggal. Tertinggal itu ya terminologinya gitu. Kalau di sini mendahului, di sini sudah muncul, ini masih nol, referensi nol. Tapi kalau tertinggal gimana? Tertinggal ya kita gini ya, di sini mendahului, dia muncul di sini. Artinya gimana? Ketika yang referensinya sudah sampai sini, misalnya, yang ini baru muncul di sini. Yang merah geser aja ke sini. Ketika ini maksimum, yang merah baru sampai sini, ini minimum, ini terus menurun, yang merah baru sampai maksimum, misalnya ya. Ketika ini sampai nol, yang merah belum ini, nah itu yang disebut tertinggal. Ya, ini belum ini juga. Tertinggal atau mendahului kedua gelombang berbeda sudut fasa. Ya, ini berbeda sudut fasa ya. Fasanya nggak sama. Kalau yang merah di titik nol, yang hijau di titik nol, yang merah nggak. Hitungannya fasa ke sini ya. V, 2V, 3V, V per 2 gitu ya. Atau supaya lebih gampang di sini, kalau V kan 90 derajat, 2V itu V 180 derajat ya. Ya benar. V itu 180 derajat, 2V 360. Maka untuk memudahkan ini kita sebut theta. Jadi berbeda ke sini, berbeda ke sini. Berbeda ke sini negatif, sudutnya negatif, tapi di sininya positif. Dan kalau berbeda ke sini, sudutnya positif, maka di sini tulisnya negatif. Ya, bingung kan ya? Ini sering ketukar-tukar sama. Jadi yang dipahami dulu, tertinggal, leading atau lagging. Nanti kalau di lapangan nggak disebut mendahului, nggak disebut leading, lagging. Oke, jika kedua gelombang bergerak pada sudut fasa yang sama, maka rohnya dikatakan satu fasa. Tapi bukan nggak mungkin kalau dia ke sini, dia mendahului yang merah, bergerak terus misalnya, peralatan dikompensasi bergerak terus, akhirnya sampai di sini. Ini sefasa namanya, satu fasa. Ada yang nyebut satu fasa, ini satu fasa ya. Tapi kepanjangan satu fasa. Ini sefasa biasa. Itu kan artinya satu, jadi sefasa. Sefasa, satu fasa. Kalau satu fasa kepanjangan disebut sefasa. Jadi kalau 17 itu setuju. Kita lanjut. Sekarang respon elemennya. Respon elemen induktansi L I sama arusnya ya. Misalnya dengan arus sekian. I sama I cos theta 45 derajat. PL sama LDI per DT kita turunkan LDI per DT, dari sini kita masukkan L omega, kita turunkan omega, L-nya konstan, I-nya juga konstan, karena ini ada di sini ya, yang bergerak ini ya. Cos diturun jadi min sin, omega T plus 45, jadi omega LI kali sin. Di sini sin berubah jadi cos,
omega T plus theta plus 60 derajat plus 135 derajat. 135 derajat ada di sini. 90 sini ya. Dari sini. Jadi VL-nya ada sini ya. Nah, dari sini kita sama juga yang yang pakai kapasitansi ya, kapasitor, kalau sini L, kalau kapasitor seperti integral IDT, VL-nya kalau C itu VC-nya di sama CV, V Q kali V. C per Q ya, hitung aja lah. Satuannya gini, ini ikhtisarnya ya. Kalau untuk pegangan pada resistor V sama R kali cos omega T, V per R ya, cos omega T untuk L, omega LI cos omega T plus 90, di L omega T cos omega T V, I-nya ya, ini I-nya. Kalau di sini tadi kita lihat dari minus jadi cos. Oh, tadi sama. Iya gini. Di sini 45 plus 90. Ini rumus trigonometri ya. Omega L cos ya. IL-nya IL keluar PL per omega L ya. Omega L kali cos omega T minus 90 ya. PC sama omega T cos omega T minus 90 ya. Di sini I-nya kita lihat, kalau I-nya sekian, V-nya sekian, untuk V-nya yang sekian. Nah, apaan sih? Untuk I yang ini dan V yang ini, V-nya sini. Jadi kita lihat di sini, V-nya ini, untuk I dan V-nya ini, lihat ya, gelombang I dan gelombang V ini sama. Sama-sama cos. Ya. Sama-sama cos. Frekuensinya juga sama. Nggak ada perubahan frekuensinya. Kalau amplitudonya tergantung dari beban. RLC itu beban. Kita lihat di sini V sama RI cos omega T, IR sama V per R cos omega T. Cos omega T, cos omega T. Di sini tidak ada embel-embel apa-apa. Kemudian di sini untuk VL IR sekian, maka VL di sini VL-nya yang terjadi 90 derajat karena tadi ya. Nah di sini plus perubahan sinus jadi cos tambah 90 ya. Tambahnya 90. Trigonometri tambah 90. Sin jadi cos gini 90 theta plus 90. Plus 90 ya. Jadi cos minus 90 IL-nya karena ini dibagi ya. Cos minus 90, begitu dia yang VC cos minus 90. Di sini VC cos minus 90 artinya sebelumnya sudah muncul minus, maka IC-nya jadi sekian. Artinya apa di sini? Ini tadi tertinggal mendahului ya. Sepasa, satu fasa. Kalau ini tidak ada embel-embelnya, artinya apa? Fasa V dan fasa I itu sama. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi, V ini jadi
referensi, tegangan menjadi referensi, sedangkan arus terhadap tegangan, sudut arus terhadap tegangan, ya, posisi arus atau fasor arus terhadap tegangan. Yang jadi referensi itu, yang jadi sudut pandangnya adalah V, referensinya V, yang jadi pembandingnya V. I terhadap V ini tidak ada perubahan, jadi fasanya sama, artinya dia satu fasa. Dan kalau kita lihat di sini, I dibanding ini PL plus 90, maka kalau plus 90 di sini IL-nya jadi minus 90, IL-nya minus 90. Berarti di sini tertinggal. Jadi ini sudah muncul, ya. Ini sudah muncul, I-nya belum muncul. Kalau ini sudah sampai sudut 90, IL-nya masih sudut 0. Ketika V-nya sudah sampai 180, IL baru mencapai fase 90. Sedangkan yang ini, yang kapasitor, kita lihat di sini I-nya, V-nya masih 0, katakan ini 0, sedangkan I-nya arusnya sudah 90. Ketika fasenya sampai V-nya sampai 90, di sini sudah 180. Jadi apa artinya di sini? Yang sefasa itu untuk rangkaian R, untuk elemen R, ya, beban R, resistif. Jadi di sini dinyatakan sefasa, satu fasa antara arus dan tegangan, antara arus dan tegangan satu fasa. Untuk R disebut resistif, rangkaiannya disebut resistif. Jadi kalau rangkaian, dalam satu rangkaian dihitung antara tegangan dan arus tidak ada beda fasa, maka rangkaian itu disebut resistif. Kemudian berikutnya arusnya negatif. Di sini fasa arusnya negatif, ya. Artinya dia tertinggal. Dari sini tertinggal, kita lihat sininya maka rangkaian seperti ini yang tertinggal fasanya, yang disebut tertinggal itu artinya arus tertinggal fasa terhadap tegangan, atau arus tertinggal dari tegangan dengan sudut fasa tertentu, sebesar sudut tertentu. Di sini minus 90 ideal, ya, ideal perhitungan matematik. Tertinggal 90 derajat. Jadi tegangannya mendahului arus sebesar 90 derajat, atau arusnya tertinggal 90 derajat. Kalau yang ini disebut induktif, yang kedua, yang ini disebut kapasitif karena arusnya mendahului 90 derajat. Arusnya mendahului 90 derajat. Sedangkan tegangannya tertinggal sebesar 90 derajat. Jadi ini disebut leading. Di praktis di lapangan leading, lagging. Nah, itu kalau lagging kapasitif, induktif, leading kapasitif. Atau disebutnya induktif kapasitif. Kalau induktif itu kita harus tahu lagging, dan kapasitif itu leading. Dan pada umumnya dalam sistem itu lagging, induktif, ya. Maka harus induktif karena dari awal, dari dibangkitkan di generator sampai ke beban isinya kumparan terus, hampir semua kumparan. Di generator kumparan, ditransmisikan sebelum disalurkan masuk ke transformer kumparan, masuk lagi ke transmisi,
Katakanlah transmisi masih ada kecil, tapi masuk lagi ke gardu induk, ada di kumparan. Kumparan masuk disalurkan ke gardu distribusi kumparan. Masuk lagi kumparan, masuk lagi ke beban kumparan. Beban misalnya beban kecil aja. Pengatur udara, pompanya. Pompa yang mengkompresi kompresornya itu kumparan. Lift kumparan, motor yang berputar kumparan, eskalator kumparan. Masuk ke dapur ada blender kumparan. Ya, hampir semua kumparan. Dan kapasitif ada, cuma nilainya dibanding kumparan kalah besar ya. Oke, gitu itu semua udah. Contoh, misalnya rangkaian seri RL ya. Tentukan tegangan pada masing-masing elemen. I semua RI sinus omega T ya. L DI per dt, I-nya sekian kita turunkan aja DI per dt, L turunkan jadi seperti ini, maka V sama dengan PR plus PL RI sinus omega T ditambah omega L sin sekian. Oh, ini salah ya penurunannya ya. Betul nggak nih? Ini salah ya. I sama dengan I sin sekian. Harusnya sekian. Yang ini nggak ada masalah karena ini nggak ada R kali I sin omega sekian. Nah sini L DI per dt omega L I sin, benar kan ya? Sin diturunkan harusnya jadi cos omega T harusnya ya. Betul nggak nih yang ini? Ada yang tahu? Bisa nggak? Ya, betul ini ya. Ini diturunkan jadi omega ya. Omega L-nya konstanta, omega L kali I-nya konstanta, cos omega T. Cos omega T itu ditambah 90 jadi sin lagi. 90. Ya, supaya karena di sininya sin, ini harus sin. Jadi supaya bisa dijumlahkan. Nah, penjumlahannya jadi gini. RI sin omega T plus omega L I sin omega T plus 90. Ini juga nggak bisa dijumlahkan begitu aja ya. Jadi hasil akhirnya ini. Nggak kelihatan saya. V sama V sin omega T, V sin omega T cos theta, V cos ini. Ada penjabaran trigonometri ya. Maka V sama dengan RI kali sin omega T ditambah omega T plus cos omega T ya. Maka V sin omega V sin theta sama omega L I. V sama dengan I kali ya seperti ini ya. I sama dengan sekian omega T min theta, dan theta itu di sini muncul. Nah ini arcus tangen. Anak-anak sekarang masih kenal arcus nih ya. Saya kira udah nggak kenal kali ya. Kenalnya karena di kalkulator apa tangan inverse itu. Tangan inverse. Jadi sudutnya kalau kita lihat gambarnya nggak ada gambarnya, aduh sayang amat. Lupa sih. Omega L per R itu menyatakan sudut.
Nanti ada gambarnya, kita ulang-ulang aja lagi. Jadi theta sama tangan inverse dari omega A per I sama dengan ini disebut impedans, omega T, theta sama sekian. Oke, jadi ini ngutang ya, pemahaman ini ngutang ya, kita ngutang theta sama ini, kemudian di sini kita ngutang, nanti muncul juga pembahasan. Ya, gini, I-nya yang ini V, amplitude sekian, I amplitudenya sekian. Amplitudenya beda, ya amplitudenya beda, karena I itu tergantung dari besarnya beban. Kalau kita bandingkan terhadap tegangan referensinya ya, kita bandingkan terhadap tegangannya sudah sampai sini, I-nya baru muncul. Ini seharusnya gambaran ini nggak begini ya. Seharusnya untuk referensinya tetap tegangannya di 0, maka I-nya di sini. Artinya apa? Ketika tegangannya di 0, I-nya masih di bawah, belum muncul di kuadran 1. Ketika tegangannya sampai sini, I-nya baru muncul di titik 0. Ketika ini sampai puncak, I-nya baru sampai seharga sekian. Jadi seharusnya ini bergeser. Nanti saya coba perbaiki lagi untuk bisa baca-baca aja ya. Tapi bukan referensi utama yang ini ya. Saya katakan bukan referensi utama, ini saya memberikan gambaran hanya sifatnya guidance. Panduan ke arah mana maunya. Nah, lebih detail baca di buku referensinya. Referensinya sudah saya berikan, ada yang filosofis, ada yang tinggal ngitung, secara praktis juga ada. Oke. Nah, karena tegangannya referensi tegangan di sini dan arusnya sini, maka di sini disebutkan untuk induktif arusnya tertinggal dari tegangan. Ini yang disebut lagging. Jadi induktif itu lagging, tertinggal. Arus tertinggal dari tegangan. Referensinya tegangan. Sekali lagi referensinya tegangan. Oke. Frekuensinya sama. Frekuensinya sama, meskipun amplitudenya beda, tapi frekuensinya sama. Kemudian rangkaian seri RC, ya sama juga seperti tadi penurunannya. Penurunannya sama seperti tadi. Di sini seperti RC, di sini V sinus omega T, kalau yang ini V sinus plus theta. Di sini plus theta ya. Sedangkan I-nya, aduh sini V yang muncul ya. V sama dengan I kali Z. Dan theta sama sekian. Nah, di sini gambar kita lihat, kalau ini titik 0 tadi ya, maka I-nya itu muncul duluan. V-nya belum muncul duluan. Pada titik 0, I-nya sudah berharga sekian, V-nya masih 0. Ketika V-nya mencapai sekian, I-nya sudah mencapai puncak, dan ketika V-nya puncak, I-nya sudah turun. Dan seterusnya. Ini yang disebut leading atau mendahului. Arus mendahului terhadap tegangan. Referensinya juga tegangan, tetap sama tegangan. Amplitudenya beda, tapi frekuensinya sama. Dan hitungannya juga sama. Kalau di sini ya sini semua. Kalau theta ini cuma besaran aja. Ya, bukan fasor, bukan vektor. Besaran aja, sudutnya berapa. Jadi pada rangkaian seri atau kapasitif, arusnya mendahului terhadap tegangan.
mendahului tegangan. Nah, kita balik lagi ke sini, pada yang induktif harus tertinggal dari tegangan, sedangkan di sini harus mendahului tegangan, leading. Nah, ini sistem fasor ya. Sebenarnya sistem transformasi dari fungsi waktu menjadi bidang kompleks yang tergantung dari sistem putaran. Jadi sudut fasa, frekuensi, amplitudo ya. V ini nilai sesaat, tadi saya sudah katakan, itu mesti tulis VT ya. VT sin omega T plus theta ya. Sin omega theta. Ini sin omega T, bukan theta ya. Mesti omega T ya. Bukan omega theta. Plus theta harusnya. V nilai sesaat, PM nilai maksimum, amplitudo, omega kecepatan sudut, ada F frekuensi, 2πf, theta sudut omega T plus theta harusnya. Fasor tadi gitu, ini kita sebut fasornya yang sudah keluar tadi ya. Nah, ini fasor, ini sebutnya fasor. Ini fasor ini berputar terus, karena generator berputar terus, diputar terus dari luar. Ini berputar, ini sebut fasor-fasor. Kalau dari tadi penjabarannya, jabaran di sini-sini ya, P sama ini, theta, PF, dari yang ini, yang jelas. RI, IR, PL, minus 90 plus 90. Kalau kita lihat fasornya, R-nya itu tidak ada tambahan sudut, berarti di sini satu fasa. R-nya di sini R ya. Kemudian ke atas itu positif, imajiner positif. Ini menurut hukum Bernoulli, nggak salah ya. Trigonometri menurut hukum Bernoulli. Ini ya. Jadi rangkaian sinusoid Z sini itu adalah ya seperti ini. Di sini ada rangkaian, ada sumbu imajinernya. Sumbu imajiner ya, ini jenius yang ini. Gimana bisa ada? Besarnya sekian, tapi ada ruginya. Di sini real, yang terukur tuh real. Tapi kok dari sumbernya lebih besar? Karena ada yang unik. Ada yang imajiner yang tidak terlihat, tapi ada. Tidak terlihat tapi ada ya. Kalau sekarang kan yang sebetulnya nilai real tidak terlihat tapi ada kan virus COVID. COVID-19 itu dia tidak terlihat, bukannya tidak terlihat tapi karena terlalu kecil mata kita nggak sanggup dia. Kalau ini memang nggak usah dilihat, ini cuma matematis saja. Ya. Z R plus JX trigonometrinya. Ini rumus-rumusnya kita bisa mengenai. Ini rumus rektangular. Di sini Z sama dengan R plus JX ya. Atau bisa juga R itu J cos theta. Berangkat dari sini R plus JX. R itu sama dengan Z cos theta ditambah Z sinus theta. Imajiner. Itu lebih mudah lagi dihitung Z sesaat itu sama Z besar, Z skalarnya dikali sudut theta. Penulisan eksponensial nulisnya begini. Ini cara penulisan ini aja. Ini singkat sekali ya. Saya membawa untuk menghemat waktu aja. Pemahaman lebih lanjut ya mungkin ada latihan nanti atau kalian bikin soal gitu ya, dari soal sendiri. Oke, kita lanjut ke hukum Euler, bukan Bernoulli, Euler, lupa saya.
cos theta plus j theta sama E j theta, cos theta minus j theta E minus j theta, cos theta setengah E. Ya, ini menurut Euler ya. Kalau yang tadi tetap Bernoulli ya. Yang ini Bernoulli, masuk sini Bernoulli, kemudian dikembangkan oleh Euler. Euler itu masuk ke sini. Di sini Euler. Euler masuk ke sampai sini. Jadi cos theta itu sama dengan setengah ini ya. Setengah E ditambah E pangkat negatif. Ini sin theta. Ya, ini rumus, tapi rumus ini bisa dijabarin dari sini. Rumus ini bisa diturunin dari sini. Ya, gimana caranya? Kita jumlahkan aja. Yang penting tahu rumus ini, cos theta plus j sin theta sama E j theta. Cos theta min E min j theta. Kita jumlahkan, jadi 2 cos theta. Dijumlahkan ini hilang, jadi E ini ditambah ini. Ya. Kemudian karena 2 cos theta-nya 2-nya langsung jadi setengah. Kemudian kalau kita kurangi, cosnya hilang, J ketemu J ya. Ini dikurangi ya, maka sinnya sekian. Jadi ini seolah rumus, tapi ini pengembangan dari sini. Pengembangan dari sifat gini aja ya. Ini ya. Oke. Rangkaian seri LN ini contoh, R10 ohm, L sekian, arus I sekian, tegangan P, tegangan sesaat dan tegangan total. Tegangan sesaat total. Fasor arus I dan diagram fasornya. Jawabnya V sama dengan R10, I-nya sekian. PR I kali R, R kali I, R-nya 10, I-nya sekian. 10 kali 5 cos sekian, 50 cos ini ya. PL sama dengan LDI per DT, L-nya 2, DI per DT, DI per DT ini terhadap T, T masih cos, ketemu sekian. Maka total P-nya, P sama PR plus PL, 70 cos tambah sekian. Jadi ini ditambah ini. Cos 10 tambah cos 100 ya. Kok bisa gitu ya? Karena di sini sudutnya 10, ini kan 50, ini 50 ya. Karena di sini 10, di sini 100. Kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Ya, oke. Mungkin juga salah, diperbaiki aja kalau salah. Jadi ini maksudnya tegangan sesaat, nilai tegangan sesaat, karena ini maksud begini ya, nilai tegangan sesaat P dan nilai tegangan sesaat P dan P tegangan sesaat P kayak masing-masing elemen kali ya, maksudnya ya, masing-masing elemen dan total PR, PL, tegangan PR dan PL. Yang totalnya sekian. Fasor-fasornya I dengan sudut 5, I dengan sudut I, besarannya tadi amplitudenya sini VM tadi ya, sini IM, I atau IM, sini amplitudenya 5 ya, paling maksimum cos 5 dengan sudut 10 derajat, berarti I sama dengan 5 sudut 10. 5 sudut 10, P-nya
70 sudut 55. 5 sudut 10, V 70 sudut 55, ya. Maka tegangan V kali I, ya ini, kita lihat V 70 sudut 55. V 50 sudut 55, kita tarik jadikan 0 ya. Seret 70, oh ini salah gambarnya, asal gambar aja. Ini kita lihat begini. Ini 150. Ini enggak, yang ini gambar salah. Salah masukin. I 95 dan V 70. Sudut 55. Dari gambar 0, V-nya 70 55, misalnya ini V-nya ya. Kemudian I-nya sudut 10, I-nya ada di bawah. Karena I-nya tertinggal. Ya, kalau ini ditarik gitu. Oke, ini nggak tepat misalnya. Membingungkan malah. Oke, impedansi dan admitansi. Tadi di sini ya, impedansi admitansi. Impedansi itu hambatan pada rangkaian seri. Hambatan menyeluruh pada rangkaian seri. Hambatan pada sumber sistem sinusoid. Ada yang unsur imajinernya. Kalau pada sistem rangkaian searah, sistem arus searah, itu yang ada hanya resistif. Tidak ada unsur imajinernya. Semua real. Tapi kalau ini justru ada yang disebut impedansi, itu ada unsur imajiner. Kalau impedansi itu dipakai untuk rangkaian seri, kalau ini dipakai untuk rangkaian admitansi, itu sistem perhitungan dan sistem paralel. Itu sebenarnya tadi ada yang saya bilang hutang di sini ya, mana ya tadi ya? Nah ini ya. Dari sini. Ini pada rangkaian seri. Rangkaian seri ya. Rangkaian seri. Di sini rangkaian seri. Maka arusnya, kalau pada rangkaian arus arah, arus V sama dengan per R. V per R itu rangkaian searah, arus arah. Tapi pada rangkaian arus bolak-balik atau sinusoid, ada unsur imajinernya, ada induktansinya, kita perhitungkan. Ada juga kapasitansinya kita perhitungkan. Ya. Jadi impedansinya R ditambah J ini. R ditambah J omega L kuadrat. Ya. Ini impedansinya. Ini impedansinya. Nilai impedansi sekian ya. Ini dikuadratin, tapi kalau tidak dikuadratin ya seperti ini. R omega Li jadi R omega L aja. R plus omega J omega L itu adalah J omega L per R itu adalah impedansi. Ini impedansinya dan ini nilai impedansinya akar kuadrat ya. Kalau bilangan kompres gitu ya. Nah, ini nilai V-nya, impedansi sudutnya itu dicari dari omega L per R. Jadi kita lihat di sini faktornya tadi. Nah di sini sudutnya, ini utangnya jadi
Jelas ya? Di sini lebih jelas, Pak. Di sini sudutnya, sudut kuasanya adalah tangens ini. Tangens kan susul rumus tangens kan sudut sisi di hadapan sudut dibagi sisi di dasar sudut, sisi di hadapan dibagi sisi dasar. Ini tangens, ini dibagi ini. Yang ini adalah imajiner. Begitu juga kalau ke bawah, yang ini real, yang ini imajiner, yang ini real. Ketemulah sudutnya. Tangens, karena ini dibagi ini tangens, ya, maka didapatkan theta. Sebetulnya Z dibagi R bisa aja. Ya, kalau Z dibagi R apa ya? Seperkos. Karena sisi dasar dibagi sisi miring, itu cos, sisi di hadapan dibagi sisi miring itu sinus, ya. Jadi malah susah, malah lama. Kalau sisi dasar dibagi sisi hadapan kotangen. Mungkin ini bisa, tapi yang lebih mudah sisi di hadapan dibagi sisi dasar, ini tangan square. Jadi di sini ini R per X ya. Ini di sini sudah jelas ya. Kemudian yang impedansi itu R plus JX, R plus JX. Makanya di sini impedansi itu biasanya ditulisnya Z ya. Jadi maka saya tuliskan Z, R plus JX. Ini impedansi. Kalau admitansi ya super Z. Admitansi itu super Z. Kalau Z itu impedansi, Z itu R plus JX. Kalau ada C ya tambah. Kalau admittance itu super Z. Jadi yang pakai seper itu kan rangkaian paralel. Rangkaian paralel ekivalennya gimana? Itu pakai seper. Rangkaian ekuivalen seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3, maka rangkaian resisten ekuivalennya gimana? Ya, seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 itu kan paralel. Jadi admitansi itu karena dia seper Z, maka dia menjadi rangkaian paralel yang lebih mudah gitu. Ya, ini Z itu R plus JX, kemudian admitansi itu sama dengan G plus JBL, suseptansi ya, ini suseptansi, ini apa? Nggak kelihatan sih. Apaan sih, jam berapaan sih? Z ya plus, ini bisa negatif, ini bisa positif, sama aja. G plus ZBL, G konduktansi, oh ini G konduktansi, ini suseptansi. Oh ini reaktansi, ini suseptansi. Ya, sama gitu ya. Maka R-nya sama dengan ini rumusnya. Ya udah tinggal masukkan aja. Diagram impedansi sekarang ya. Sama lah ya, gampang ini. Z sini. Cuma yang di sini saya mau menekankan di sini. Mau menekankan di sini jangan sampai salah ya. Dari sini ya. Z sekian. Terus kita muncul dari penjabaran ini. Di sini arusnya leading, kapasitas arusnya leading. Ini arusnya lagging. Dari besaran sana muncul di sini phase minus 90 ya. Minus 90.
minus ya, minus 90, katakannya 90 ya, minus 90, PC minus 90, PC ya, PC omega C sinus minus 90. Tapi kalau yang satunya VL, mana VL? Oh, nggak tertulis di sini. Oh, di sini ada. VL itu sama dengan plus 90 ya. VL plus 90, di sini VC minus 90. Terus apa hubungannya? Konteksnya pada gambar ini. Kita lihat R itu pada sumbu X. Ini sumbu real. Sedangkan X ke atas karena sudutnya positif tadi ya. Sudutnya positif ya. Maka yang ke atas adalah induktansi, yang ke bawah kapasitansi. Jadi implementasinya, kalau kita mau membuat rangkaian resistif pada sistem sinusoid, kalau pada sistem DC pasti resistif semua ya, nggak ada masalah. Tapi kalau pada sistem sinusoid, maka besarnya kapasitas, besarnya instansi harus sama dengan besarnya kapasitansi. Gitu. Dari ke atas harus sama dengan ke bawah. Ini saling tarik-menarik. Yang satu narik ke atas, yang satu narik ke bawah. Induktansi narik ke atas, positif. Kapasitansi narik ke bawah. Sama-sama reaktif. Sama-sama reaktif. Reaktif itu artinya melawan sumbernya. Induktif itu magnet, ya. Tegangannya muncul selalu melawan sumbernya. Kalau sumbernya ke kanan, maka tegangan induktasinya arahnya ke kiri. Jadi saling kontroversi. Ya, gitu ya. Jadi ke atas dan ke bawah ini saling mengkompensasi. Kalau nilai X, nilai induktansi sama dengan nilai kapasitansi, maka yang sisa adalah R-nya, resistifnya, resistansinya. R ini tidak bisa dihilangkan. Kalau induktansi, sifat induktansi dan sifat kapasitansi bisa dihilangkan, bisa dirubah-rubah. Tapi R permanen, nggak mungkin hilang. Ya, jadi bolak-balik memang. Ini masih kurang bagus ininya, susah dipahami ya. Contoh-contoh soalnya, rasa ada kendala hardware, nggak tahu di mana, lupa ininya, naruh filenya. Ini file yang darurat aja. Yang penting saya bisa ngomong, saya bisa menggait. Jadi ini mungkin kayak ini seperti salah gambar segala. Mungkin ini tadinya asal nempel aja dulu. Saya disimpan untuk bikin ini. Oke, impedansinya kayak gitu tadi. Jadi impedansi itu hambatan pada sistem yang seri, sedangkan admitansi adalah hambatan pada sistem hambatan sinusoid ya, sistem sinusoid pada sistem yang paralel. Karena Y admitansi itu sama dengan super Z. Y sama dengan super Z gitu ya. Ini sudah ada. Sampai nanti pelajari sendiri lah ini.
Ya, sekarang tadi ini yang contoh soal nanti aja baca sendiri ya. Saya nggak biasa narangin contoh soal. Capek menonton. Ya kalau mau contoh soal gini ya boleh sih seharusnya narangin juga jelaskan gitu. Cuma nanti kalau kita latihan aja. Kita latihan gimana sih baca sendiri latihan. Oh begini, nanti saya bisa ngoreksi ini salah seharusnya begini. Beda sama anak swasta ya, kalau anak swasta yang harus diterangin detail, jadi teorinya nggak ada gunanya. Kalau swasta nggak ada gunanya teori. Yang ada gunanya itu hitungan begini, contoh soal. Nanti saya mainin sedikit meleset, kacau beliau nggak jelas. Oke, kita langsung pada ini. Tadi saya bilang dari awal karena itu gelombang ya, itu gelombang harganya nilainya itu berubah setiap saat. Berubah setiap saat Pak, sampai satu periode tertentu, periode berikutnya lagi, gitu loh, berulang lagi. Jadi kalau kita ukur harga mana yang kita pakai gitu, harga rata-rata, prosesnya juga ada harga efektif. Jadi harga rata-rata dulu kita lihat. Harga rata-rata itu harga fungsi periodik, ya, integral fungsi waktu secara keseluruhan. Jadi dari 0 sampai T, satu periode ya. Rumusnya ini. Di sini rata-rata lah. Harga efektif, ini harga rata-rata ya, average. Average itu harga rata-rata integral 0 sampai sekian menurut waktu. Kalau harga efektif di sini singkatannya bukan F ya, biasanya RMS atau root mean square. Itu rumusnya Y max per akar 2. Gampang. Harga maksimum dibagi akar 2. Jadi yang perlu tahu itu justru ini, nilai efektif. Nilai efektif itu bersifat skalar, bukan Poisson, bukan vektoris, tapi skalar. Kita lihat Y maksimum per akar 2. Ada nggak di sini persamaan-persamaan tadi? Nah ini misalnya yang di sini, ya kita lihat di sini. Oh lihat yang di sini aja gampang. Z sama dengan R plus JX, Z sama Z plus sekian, Z sekian, cos sekian, Z. Z sama dengan Z. Ini amplitudo maksimum. Amplitudo maksimum dengan sudut theta. Nah ini amplitudo maksimumnya, ya. Ini nilai maksimum, ya. Nilai maksimum. Ini nilai sesaat. Jadi di sini nilai maksimum yang diukur yang berubah menurut waktu ini, tapi ini tetap nilai maksimum itu sekian. Jadi kalau nilai efektif ini dibagi akar 2, maka nilai efektif adalah nilai maksud saya efektif itu adalah skalar, karena ini juga skalar. Kalau ini fungsi, itu fungsi waktu. Ini skalar. Ya, jadi apa sih? Ini juga skalar ya. Ini skalar. Tapi yang lebih penting ini, karena ini adalah nilai efektif itu adalah nilai yang terukur. Nilai terukur.
Misalnya listriknya 220 volt. Itu adalah nilai efektifnya, tegangan efektifnya 220 volt. Bisa nggak ditulis persamaannya menurut waktu? Misalnya tetanya 0, ya, frekuensi tetap 50 Hz. Bisa nggak kalian nulis persamaan waktunya menurut fungsi waktu? Misalnya tegangan 220 volt. Jadi V kecil, V dalam kurung T sama dengan 220. Tadi kan 220 efektif. Nilai maksimumnya berapa? 220 kali akar 2. Sinus omega T sekian-sekian gitu ya. Jadi ini yang terukur. Kalau kita ukur pakai voltmeter atau pakai ampere meter atau pakai untuk sistem sinusoidnya. Jadi kalau ada colokan di rumah tuh, kalian ukur pakai voltmeter 220 volt. Kalian ukur pakai ampere meter 5 ampere. Itu adalah nilai efektif. Nilai maksimumnya tinggal kalikan akar 2, ketemu sinus omega T dan seterusnya gitu ya. Ini contohnya, saya lihat. Ya, habis ya, saya kira cukup dulu untuk saat ini. Kita lanjut pada minggu berikutnya, pekan depan. Sampai ini, nanti kalau saya sempat saya bikin nilai-nilai contoh-contoh soal, latihan-latihan, tugas-tugas, kalian bahas, ya, kita bahas sama-sama. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak.